Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bertemu lagi bersama Ibu. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas materi IPAS kelas 3, yaitu dengan bab Bentang Alam Indonesia. Sebelum kita masuk ke materinya, kita lihat dulu yuk apa saja yang akan kita pelajari hari ini. Berikut materinya. Nah, anak-anak, kita masuk yuk ke materi pertama, yaitu ragam bentang alam di Indonesia. Sebelum kita mempelajarinya, kita harus tahu dulu apa itu bentang alam. Bentang alam adalah hamparan alam dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi. Terdapat dua jenis bentang alam, yaitu daratan dan perairan. Contoh dari bentang alam daratan yaitu gunung, hutan, dan sawah. Sedangkan bentang alam perairan contohnya adalah sungai, rawa, dan laut. Untuk bentang alam daratan dibagi menjadi dua, yaitu dataran tinggi dan dataran rendah. Untuk menentukan suatu dataran, termasuk dataran tinggi atau dataran rendah, bisa diukur ketinggiannya dari permukaan laut. Nah, untuk dataran tinggi, udaranya sejuk dan hasil pertaniannya sangat khas. Dataran tinggi di Indonesia banyak terdapat di dekat pegunungan, misalnya di Dieng, Gayo, Karo, dan Toraja. Dataran ini biasanya subur sehingga padat penduduknya. Sedangkan untuk dataran rendah, ciri-cirinya adalah banyak terdapat di daerah pesisir. Nah, dataran rendah menyediakan tempat bagi manusia untuk bertani dan bertempat tinggal. Di Indonesia, dataran rendah terdapat di timur Sumatera, pantai utara Jawa, pantai selatan Kalimantan, Papua bagian barat dan selatan, serta daerah hilir sungai-sungai besar. Baik anak-anak, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu adaptasi kita di daerah dengan bentang alam berbeda. Sebelum itu, kita tahu dulu apa itu adaptasi. Adaptasi artinya penyesuaian diri setiap makhluk hidup terhadap suatu keadaan. Setiap makhluk hidup yang berada di permukaan bumi akan selalu beradaptasi dengan lingkungan sebagai salah satu strategi bagi setiap makhluk hidup untuk tetap bertahan hidup. Berikut adalah dua contoh kondisi di lingkungan bagaimana manusia biasa beradaptasi. Yang pertama, contohnya ada di Gunung Jayawijaya yang ada di Papua sana. Di sana, suhunya sangat dingin serta banyak terdapat air dan es. Sementara di sisi bumi yang lain terdapat gurun yang suhunya sangat panas, gersang, dan sulit untuk mendapatkan air. Jika manusia tidak bisa beradaptasi dengan perbedaan kondisi lingkungan, maka manusia akan mengalami kesulitan. Oleh karena itu, manusia harus bisa beradaptasi dengan lingkungan. Dengan cara melakukan perubahan pada lingkungan agar sesuai dengan kebutuhannya. Nah, berikut adalah cara manusia beradaptasi. Yang pertama, contohnya adalah pada saat berada di dataran tinggi, maka manusia menggunakan jaket tebal untuk menghangatkan tubuh. Contoh adaptasi yang kedua yaitu penduduk di kawasan rawan banjir membuat bangunan yang lebih tinggi dari daratan atau dibuat bertingkat. Selanjutnya, cara manusia beradaptasi yaitu rumah penduduk yang berada di daerah rawan gempa diupayakan menggunakan struktur bangunan yang tahan gempa dan tidak mudah retak. Baik anak-anak, kita masuk ke materi terakhir yaitu pengaruh bentang alam dengan keberagaman budaya.
Dengan kondisi bentang alam di Indonesia yang berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke, tentu saja mempengaruhi keberagaman budaya. Menurut para ilmuwan, tempat tinggal itu dapat mempengaruhi kebiasaan suatu masyarakat. Baik anak-anak, sekarang kita lihat bentuk-bentuk rumah adat yang dipengaruhi oleh bentang alam. Rumah adat yang pertama yaitu rumah adat baru Niang di wilayah Pulau Flores. Ciri-cirinya adalah atapnya berbentuk kerucut, tinggi, dan terbuat dari daun lontar. Fungsinya untuk mengalirkan air hujan dan menahan udara hangat Contoh keluar rumah adat bangunan. Yang dipengaruhi oleh bentang alam yang kedua adalah rumah adat Honai dari Papua. Ciri-cirinya adalah dinding rumahnya tidak memiliki jendela. Kenapa mereka tidak memiliki jendela pada rumahnya? Karena agar membuat dalam rumah tetap hangat. Nah, anak-anak, ternyata bentang alam bukan hanya mempengaruhi bentuk rumah, namun juga mempengaruhi pekerjaan. Berikut adalah contoh pekerjaan yang dipengaruhi oleh bentang alam. Di dataran tinggi, pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh penduduk di sana adalah pertanian, di bidang perkebunan, di bidang peternakan, atau sebagai pemandu wisata, pengelolaan properti, dan pengusaha kuliner. Sedangkan di dataran rendah, pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh penduduk di sana adalah pertanian juga, namun dengan hasil pertanian yang berbeda. Selanjutnya di bidang perindustrian, di bidang jasa, dan nelayan. Baik anak-anak, tuntas sudah pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.